Beberapa ratus penjual e-commerce lintas negara memulai protes kolektif pada tanggal 22 Juli. Mereka berkumpul di lokasi kantor temu, bisnis e-commerce lintas negara Pinduoduo, di gedung Aoyuan, Distrik Panyu, Guangzhou, memprotes pemotongan dan penalti sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pinduoduo. Seorang penjual e-commerce dengan lantang berkata, "Kami adalah korban. Berapa banyak yang telah dipotong dari Anda? 5 juta. Berapa banyak yang telah dipotong dari Anda? 1 juta. Menurut seseorang yang dulu bekerja di Temu, pria yang duduk di dalam mobil itu adalah pimpinan Temu. Apa yang Anda lakukan itu ilegal. Apakah menurut Anda pendekatan yang kami ambil ini akan berhasil? Pertama, perbaiki dulu akun-akun saya." Tuan Wang, yang duduk di dalam mobil, berkata, "Apakah itu ilegal atau tidak, ditentukan oleh hukum. Tapi menurut saya, jika Anda menyampaikan tuntutan Anda dengan cara ini, tidak ada yang bisa kami lakukan." Apa maksud Anda tidak ada yang bisa Anda lakukan? Anda membatasi kebebasan pribadi saya. Tidak, kami tidak melakukannya. Kami hanya ingin jawaban. Karena Anda sudah merekam pernyataan kami, Anda harus memberikan penjelasan, bukan? Bagaimana Anda akan menangani hal ini? Kami tidak melakukan apapun kepada Anda. Anda tidak bisa bertindak acuh tak acuh dan pergi begitu saja, memperlakukan kami seolah-olah kami tidak penting, bukan, Tuan Wang? Kembalilah urusi bisnis Anda. Oke. Sikap Tuan Wang membuat para penjual yang protes semakin marah. Seorang pria berkata, "Bisnis apa? Bagaimana Anda berani bicara tentang bisnis? Anda adalah penipu, bukan pebisnis." Wang tetap acuh tak acuh, dan para penjual mengatakan mereka akan pergi ke perusahaan untuk memeriksa akun-akunnya. Seorang blogger dengan 14.000 pengikut, yang bekerja di Pinduoduo selama lebih dari 4 tahun, juga mengomentari situasi tersebut. Jumlah penjual yang berkumpul di bawah gedung internasional Aoyuan di Panyu, Guangzhou, semakin bertambah. Sudah ada beberapa ratus orang di lokasi. Tampaknya platform luar negeri ini berada dalam masalah besar kali ini. Penjual telah didenda mulai dari puluhan ribu hingga jutaan. Desas-desus tentang denda miliaran itu benar. Pada tanggal 28 Juli, sejumlah besar penjual Temu yang didenda kembali ke kantor Temu untuk protes lagi. Anda bisa mendengar seseorang dalam video berteriak, "Mereka memukul orang. Mereka memukul orang." Banyak penjual yang duduk di lantai kantor Temu menuntut penyelesaian. Seseorang berkata, "Temu melakukan penipuan. Bawa pimpinanmu ke sini. Bawa kuasa hukummu ke sini. Kami adalah korban." Lantas, apa yang menyebabkan begitu banyak penjual e-commerce lintas negara melakukan protes? Dengan melihat model dan sistem operasi Pinduoduo dan Temu, Anda mungkin menemukan jawabannya. Harga rendah adalah senjata utama Temu untuk dengan cepat menguasai pasar. Mencapai harga rendah sangat erat kaitannya dengan model manajemen penuh Temu. Temu memegang keputusan akhir dalam penetapan harga produk dan mereka memperoleh pendapatan dari penjualan. Biaya tersebut meliputi pengadaan, pemenuhan, logistik, dan pemasaran. Dalam model manajemen penuh, penjual hanya perlu memasok barang sementara penetapan harga, penjualan, pemenuhan, dan purna jual ditangani oleh platform. Ini berarti Temu adalah pengendali tunggal yang memegang kekuasaan inti dalam pemilihan produk, penetapan harga, pencatatan, dan penjualan. Penjual Temu bukan partisipan penuh dalam model e-commerce. Meskipun mereka memiliki toko sendiri di situs web, mereka hanya pemasok. Temu menyelesaikan bagi Anda untuk setiap pesanan yang terjual. Anda hanya memiliki catatan penjualan di Beacon yang menunjukkan berapa banyak yang Anda jual hari ini. Namun itu tidak akan menunjukkan jumlah transaksi akhir atau jumlah pesanan yang terjual. Anda dapat melihat secara online bahwa harga jual Pinduoduo sangat tinggi. Jadi perbedaan antara harga jual Pinduoduo dan harga yang Anda tawarkan sangat tinggi, dan keuntungan itu masuk ke Pinduoduo. Penjual Temu relatif lemah, sementara platform memegang kekuatan komprehensif atas pengoperasian produk, distribusi lalu lintas, dan pengendalian harga. Selama ekspansinya, Temu menggunakan kekuatan terpusat untuk dengan cepat menembus pasar dan menjaring pelanggan. Selain itu, dalam perselisihan, Temu cenderung memihak konsumen. Selain kebijakan pengembalian uang saja, dalam banyak kasus, layanan pelanggan platform berpihak pada konsumen untuk memastikan pengalaman berbelanja yang baik. Ini berarti bahwa jika konsumen tidak puas, Temu bertindak sebagai penegak yang bias sehingga membuat penjual menanggung biaya dan menerima denda dari Temu. Baru-baru ini, Temu memperbarui perjanjian layanan penjualnya. Untuk produk tertentu yang dianggap memiliki masalah kualitas, Temu dapat memberlakukan denda hingga 5 kali nilai produk. Jika produk yang sama dikembalikan 5 kali dalam 15 hari, tambahan 1.000 yuan per item dikenakan. Meskipun penalti terhadap masalah kualitas adalah hal yang wajar, penjual menemukan bahwa denda 5 kali lipat terlalu tinggi.
Karena banyak penjual beroperasi dengan harga rendah sebagian karena aturan platform, mereka sering harus fokus pada barang-barang berharga rendah, yang biasanya berarti kualitas lebih rendah. Selain itu, kriteria platform untuk menentukan masalah kualitas produk terkadang tidak masuk akal. Video berjudul "Kumpulan Penipuan" mencantumkan jebakan-jebakan temu, dengan denda menjadi salah satu masalah yang paling signifikan. Masalah yang paling menjijikkan bagi saya adalah denda. Ada pepatah bahwa keuntungan temu bergantung pada seberapa banyak mereka dapat mendenda Anda. Penjual tersebut mengatakan bahwa mereka didenda oleh temu setelah seorang pelanggan memberikan ulasan buruk karena staf gudang Pinduoduo tidak menyertakan roda dan tutup saat mengirimkan koper anak-anak. Tapi yang ingin saya katakan adalah, mengapa saya didenda? Saya mengirimkan koper dengan tutup dan roda yang terkemas dengan baik, dan lulus inspeksi kualitas sebelum didaftarkan. Staf gudang yang membuat kesalahan dengan tidak menyertakan semua komponen saat mengirimkannya ke pelanggan. Tanggung jawab ini seharusnya berada pada staf gudang platform, bukan pada saya sebagai penjual. Mengapa saya yang didenda setelah pelanggan mengeluh? Jika itu masalah kualitas, saya akan menerima denda, tetapi komponen yang hilang adalah kesalahan platform. Sungguh menjijikan bahwa platform ini mendenda saya karena hal ini, dan saya telah mengeluh berkali-kali tanpa penyelesaian. Pemberitahuan denda hanya mencantumkan produk yang didenda dan jumlah denda tanpa menjelaskan alasannya. Jadi, saya bahkan tidak tahu mengapa saya didenda. Saya hanya bisa menebak bahwa itu disebabkan oleh keluhan pelanggan dan dendanya 5 kali lipat berdasarkan standar platform yang mengalihkan harga yang dilaporkan dengan 5. Ini membuat denda saya sangat tinggi. Penjual lain juga melaporkan bahwa jika pelanggan mengembalikan barang karena alasan pribadi seperti membeli ukuran yang salah, temu tetap mendenda penjual, memperlakukan pengembalian ini sebagai masalah kualitas. Baru-baru ini, temu memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan pengembalian uang tanpa mengembalikan barang. Beberapa penjual tidak hanya diambil keuntungan dari produk mereka, tetapi juga menerima denda besar dari platform karena seringnya pengembalian. Selain itu, orang yang diduga orang dalam mengungkapkan bahwa kinerja karyawan temu berkaitan dengan denda yang dikenakan pada penjual. Meskipun keaslian klaim ini sulit diverifikasi dan bisa jadi hanya rumor, beberapa penjual melaporkan bahwa pembeli dan staf gudang temu sangat proaktif dalam memberikan denda. Misalnya, di media sosial China Xiaohongshu, beberapa penjual mengeluh bahwa ketika mereka mengalami masalah persediaan barang yang disimpan di gudang temu, pengembalian barang diproses satu persatu, bukan secara massal, menimbulkan biaya pengiriman tambahan yang tidak perlu. Mereka menduga staf gudang memiliki KPI, Key Performance Indicator, untuk jumlah pengembalian yang diproses. KPI adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan data kuantitatif, membantu perusahaan mengukur dan mengelola efektivitas proyek, tim, dan karyawan individu. Selain itu, denda temu untuk persediaan barang telah membuat banyak penjual frustrasi. Pembaharuan terbaru untuk perjanjian layanan pergudangan komprehensif satu atap, temu mengharuskan penjual untuk menandatangani ulang, dan beberapa memperhatikan klausul untuk penalti terkait pengambilan sendiri dan keterlambatan pengiriman. Jika barang tidak terjual dan disimpan di gudang temu lebih dari waktu yang ditentukan, biaya keterlambatan penyimpanan sebesar 500 yuan per hari akan dikenakan. Jika keterlambatan melebihi 7 hari, temu berhak untuk menghancurkan atau membuang barang dan membebankan biaya pengolahan. Ini berarti bahwa jika Anda adalah penjual temu dan barang Anda tetap berada di gudang lebih dari 7 hari, Anda kehilangan kepemilikan atas barang tersebut dan dikenakan biaya tambahan. Ini membuat beberapa penjual menjuluki gudang temu sebagai e-commerce Somalia. Seorang netizen dengan bercanda mengatakan bahwa setiap penjual yang berhasil mengoperasikan toko di Pinduoduo adalah pejuang sejati. Membuka toko di Pinduoduo akan membuat Anda terkena berbagai denda yang jauh melebihi platform e-commerce lainnya, membuat Anda meragukan pilihan hidup Anda. Coba saja jika Anda tidak percaya. Di platform yang eksploitatif ini, mereka mulai dengan memotong biaya layanan dasar begitu seseorang melakukan pembayaran, tanpa mempedulikan alasan. Bahkan jika pelanggan berubah pikiran, biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. Kemudian mereka mencari segala cara untuk mendenda penjual. Mereka mengenakan denda untuk pengembalian tanpa alasan, menyebutnya uang damai pelanggan. Mereka memotong uang Anda, memaksa Anda membayar biaya pengembalian bahkan meski barangnya sudah pernah digunakan, dan mencari alasan apapun untuk memotong setidaknya setengah dari nilai produk. Jika barang habis dan pengembalian dana diberikan, Anda tetap dikenakan denda. Jika tidak ada informasi pengiriman dalam waktu 24 jam, itu dianggap sebagai pengiriman palsu, dan Anda didenda 25% dari nilai pesanan. Bahkan setelah periode pengembalian tanpa alasan selama 7 hari, pelanggan masih bisa meminta pengembalian barang tanpa batas waktu. Selain itu,
dana Anda dibatasi, sehingga Anda tidak bisa menariknya. Singkatnya, hal tersebut membuat toko Anda sulit untuk berjalan dengan lancar. Pinduoduo adalah platform belanja e-commerce seluler yang didirikan di Shanghai oleh Shanghai Sunmeng Information Technology Company pada bulan September tahun 2015. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan dengan penjual atau produsen melalui pembelian kelompok untuk mendapatkan diskon signifikan. Pada tahun 2018, sekitar 3 tahun setelah peluncurannya, Pinduoduo memiliki lebih dari 200 juta pengguna dengan nilai volume perdagangan kotor, GMV, melebihi 100 miliar yuan. Volume pesanan hariannya adalah yang tertinggi kedua di daratan China, hanya di belakang Taobao. Data menunjukkan bahwa Alibaba dan JD.com masing-masing membutuhkan waktu 10 dan 6 tahun untuk melampaui tonggak GMV 100 miliar yuan. Pada bulan Januari tahun 2018, Alibaba merilis laporan tahunan kekayaan intelektual 2017-nya, mencatat bahwa penjual barang palsu dan bermutu rendah beralih ke platform seperti WeChat dan Pinduoduo. Ada keyakinan luas di pasar bahwa kenaikan Pinduoduo menandakan penurunan konsumsi. Beberapa bahkan berpendapat bahwa meskipun Alibaba menghabiskan 1 dekade memerangi barang palsu, produk-produk ini kembali muncul melalui Pinduoduo, yang tidak hanya mewakili penurunan tetapi juga kemunduran total dalam perilaku konsumen. Terlepas dari banyaknya produk tiruan di Pinduoduo, banyak orang masih dengan senang hati membeli barang dengan harga rendah, dan terkadang mereka sudah mengetahui barang tersebut palsu dikarenakan populasi China yang besar dan kesenjangan pendapatan yang signifikan. Namun, maraknya produk palsu tidak menghentikan Pinduoduo untuk mengeluarkan denda untuk kualitas yang tidak memenuhi standar. Alasan lain untuk denda termasuk keterlambatan pengiriman dan layanan purna jual yang tidak memadai. Meskipun demikian, platform ini memiliki keputusan akhir dalam mendefinisikan kualitas yang tidak memenuhi standar dan tidak memadai, sehingga menempatkan penjual dalam posisi yang sangat pasif. Media China melaporkan bahwa beberapa penjual mengatakan, "Kami tahu ini kompetitif, tetapi kami tidak bisa mengalahkannya, jadi kami harus bergabung." Banyak teman kami melakukannya dengan enggan. Karena lingkungan pasar yang berbeda di luar negeri dengan undang-undang perlindungan konsumen yang lebih kuat dan biaya pengembalian yang lebih tinggi, Temu menerapkan denda dan kebijakan harga yang ketat untuk mengurangi risikonya. Mekanisme harga Temu bekerja kira-kira sebagai berikut. Pertama, penetapan harga awal diukur terhadap produk serupa di Alibaba dengan margin keuntungan sekitar 20%. Temu kemudian terus memantau platform tersebut, meminta penjual untuk menurunkan harga jika menemukan produk serupa yang lebih murah. Kedua, untuk item tunggal yang mengalami peningkatan pesat dalam penjualan setelah terdaftar, Temu secara aktif mencari penjual pabrik lain untuk mendapatkan harga pabrik yang lebih rendah, menggunakan ini sebagai tolok ukur untuk meminta penjual asli menurunkan harga mereka. Dalam kedua kasus, jika penjual menolak untuk menurunkan harga, mereka menghadapi penurunan lalu lintas dan volume pesanan. Jika penjual terus menolak, produk terkait mereka mungkin akan dihapus dari daftar. Menghadapi perjanjian yang tidak adil seperti itu, beberapa mungkin mengatakan bahwa klausul penalti terbaru Temu tidak masuk akal dan bahwa penjual dapat meninggalkan platform begitu saja. Jadi mengapa mereka menanggung denda yang tinggi? Di satu sisi, Temu memegang uang jaminan penjual di beaconnya. Di sisi lain, dibandingkan dengan platform lain, Pinduoduo tidak memerlukan pengelolaan toko yang disengaja atau mempertahankan pengikut toko, menghemat biaya pemasaran yang signifikan bagi penjual. Saat ini, bagi mereka yang ingin terjun ke e-commerce lintas negara, Temu adalah pilihan yang tidak bisa dihindari. Sejak diluncurkan pada September tahun 2022, Temu telah berekspansi ke 53 situs di luar negeri, mencakup Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Jepang, Korea, dan Oseania. Dari Januari hingga November tahun 2023, GMV-nya sekitar 16 miliar dolar Amerika Serikat. Dari segi lalu lintas, pada November tahun 2023, Temu memiliki 150 juta pengguna aktif bulanan, meningkat 9,6% dari bulan sebelumnya, mendekati tingkat pengguna SHEIN. Pengguna menghabiskan rata-rata 837 detik per hari di Temu, melampaui Amazon. Angka penjualannya bahkan lebih mengesankan. Pada paruh pertama tahun 2024, penjualan Temu mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat, melampaui keseluruhan tahun 2023. Pada kuartal kedua saja, GMV sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat, dengan pasar AS menyumbang sekitar 45%. Pertumbuhan pesat Temu hingga skala ini dalam waktu kurang dari 2 tahun benar-benar langka. Hal ini juga menarik perhatian media asing. Dalam artikel Financial Times bulan Maret, keraguan serius diangkat tentang Pinduoduo.
Pada hari artikel tersebut dirilis, saham Pinduoduo turun 3,87%. Artikel tersebut mengajukan beberapa pertanyaan, ketika membandingkan jumlah karyawan dan pengeluaran penelitian dan pengembangan, mengapa Pinduoduo menyerupai perusahaan kecil? Mengapa pesaing hampir tidak pernah menyebut dampak Pinduoduo seolah-olah itu tidak ada? Mengapa metrik neracanya tidak sesuai dengan pendapatannya? Mengapa perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat hanya memiliki aset fisik bernilai kurang dari 150 juta dolar Amerika Serikat? Semua pertanyaan ini berpuncak pada permasalahan yang lebih besar. Mengapa investor AS begitu percaya pada perusahaan yang tidak transparan dengan keuangannya tidak konsisten ini? Dibandingkan dengan platform e-commerce lain dengan skala serupa, jumlah karyawan Pinduoduo menantang semua asumsi tentang logistik e-commerce. Tahun lalu, perusahaan ini memiliki 12.992 karyawan, jauh lebih sedikit dibandingkan Alibaba, sementara Amazon memiliki 1,5 juta karyawan. Alibaba menginvestasikan 5 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun dalam properti dan peralatan, termasuk pemeliharaan 1.100 gudang, sedangkan Pinduoduo hanya memiliki aset fisik sebesar 146 juta dolar Amerika Serikat, terutama peralatan kantor, perangkat keras TI, dan perangkat lunak. Pinduoduo mengklaim memiliki uang tunai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat meskipun telah banyak berinvestasi dalam ekspansi temu. Pada tahun 2020 dan 2021, perusahaan tersebut menjual barang senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat, namun laporan keuangannya tidak mengungkapkan inventaris atau harga pokok barang yang dijual, yang merupakan item standar dalam akuntansi retail. Setelah pendirinya meninggalkan perusahaan pada tahun 2021, keadaan menjadi semakin aneh. Pinduoduo, setelah merugi 27 miliar yuan, sekitar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat, selama 3 tahun, tiba-tiba melaporkan laba sebesar 2,4 miliar yuan, sekitar 380 juta dolar Amerika Serikat, pada kuartal kedua tahun 2021. Ada ketidakkonsistenan dalam laporan keuangan. Pada kuartal terakhir dengan lonjakan kinerja, tingkat pertumbuhan layanan pemasaran kira-kira sama seperti sejak pertengahan tahun 2021, sekitar 40% tahun ke tahun. Namun, tingkat pertumbuhan pendapatan biaya transaksi selama periode yang sama lebih dari 3 kali lipat dibandingkan layanan pemasaran. Mengingat tarif biaya transaksi yang dilaporkan pada tahun 2021, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, membuat skala ekosistem PDD 2 kali lipat dari Alibaba, setara dengan PDB tahunan Italia sebesar 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. Terakhir, Pinduoduo tidak memiliki Chief Financial Officer. Sejak IPO-nya pada tahun 2018, perusahaan ini telah menunjuk wakil presiden keuangan yang keempat. Keraguan tersebut juga disertai dengan fakta bahwa momentum temu di pasar AS telah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurut laporan penelitian Morgan Stanley, pada akhir tahun 2023, jumlah rumah tangga yang berbelanja di temu terus menurun, turun sekitar 20% dibandingkan dengan September tahun 2023, dengan niat membeli di masa depan juga lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar pengecer diskon atau platform e-commerce yang mereka survei. Memang benar bahwa promosi besar-besaran adalah strategi yang baik untuk mendapatkan momentum yang cepat di tahap awal, tetapi dalam konteks persaingan global, keberlanjutan model bisnis adalah pertimbangan yang paling penting. Thank you.